Oke anak-anak, kita akan belajar tentang perpangkatan atau bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini mulai dari pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, sampai seterusnya. Nah, perhatikan 5 kartu ini. Kartu pertama yaitu 1, kartu kedua 2, kartu ketiga 4, kartu keempat 8, kartu kelima 16. Nah, perpangkatan ini sudah pernah kalian temui di luas bangunan atau luas persegi, di mana luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, contohnya, hitunglah luas persegi di bagian kanan ini. Ada berapa persegi di bagian mendatar? Yaitu sebanyak 9 persegi. Nah, kalau bagian vertikal ada berapa banyak perseginya? Sama 9 juga. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan luas persegi? Yaitu luasnya sisi kali sisi. Sisinya tadi yaitu 9. 9 kali 9 yaitu 81 cm pangkat 2. Nah, dari contoh di atas seperti ini, 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 kali 9 atau 9 kali 9 yaitu 9 pangkat 2. Nah, dari yang sudah kalian lihat, disimpulkan bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada berapa? Jadinya 2 pangkat 3. Nah, yang B, 3-nya ada 2 kali. Jadi kalian tulis 3 pangkat 2. Nah, perhatikan nomor 2. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, 5-nya ada berapa? Ada 4. Jadinya 5 pangkat 4. Nah, bagian B-nya 4 pangkat 5. Cara nulisnya bagaimana? 4-nya sebanyak 5 kali. Berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Nah, nomor 3, 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya, tidak tahu berapa banyaknya. Sehingga kalau seandainya ibu minta 15 kali, berarti 2 pangkat 15. Nah, apakah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 itu 10 pangkat 6? Ingat, kalau perpangkatan perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, apakah yang nomor 4 ini 10 tambah 10 itu merupakan perpangkatan? Tidak, karena dia penjumlahan. Sedangkan perpangkatan yaitu perkalian berulang. Yang harusnya 6 kali 10. 6 ini sebanyak 6 kali. Oke, perhatikan soal berikut. Tuliskan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian. Yang A 17 pangkat 2. Berarti 17 kali 17. Yang B negatif 29 pangkat 4. Di dalam kurung ada negatif. Nah, cara nulisnya negatif 29 kali negatif 29 kali negatif 29 kali negatif 29 sebanyak 4 kali. Nah, yang C 16 pangkat 7, berarti 16-nya perkaliannya sebanyak 7 kali. 16 kali 16 kali 16 kali 16 sebanyak 7 kali ya. Nah, bagian D negatif 8 pangkat 10. Nah, negatif ini di luar, tidak pakai kurung. Kalau tidak pakai kurung, berarti negatifnya terpisah. Negatif dalam kurung 8 pangkat 10. 8-nya sebanyak 10 kali. Nah, yang E 45 pangkat 4. Berarti 45-nya sebanyak 4 kali. Nah, bagian F 1252 pangkat 3 berarti 1252 kali 1252 kali 1252. Sampai di sini Anda paham ya? Nah, coba kalian perhatikan soal berikut. Kalau di dalam kurung berarti angka yang di dalam kurung itulah yang perkaliannya sebanyak pangkatnya. Contohnya yang A bagian I. Negatif 3 pangkat 2. Di dalam kurung ngikut ya, negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Ingat, negatif dikali negatif adalah positif. Nah, yang I kedua
negatif 3 pangkat 4, berarti negatif 3-nya sebanyak 4 kali. Nah, pertama negatifnya dulu kalian kalikan. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Kali lagi negatif, negatif kali negatif, positif. Berarti jawabannya positif. Nah, sekarang 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya positif 9 kali positif 9 sama dengan 81. Nah, caranya yang ketiga sama ya, caranya 9 kali 9 kali 9. Hasilnya 729. Nah, kalau yang bagian B, negatif 10 pangkat 3. Negatif 10 kali negatif 10 kali negatif 10 berarti negatif 10 kali negatif 10 terlebih dahulu, yaitu 100 kali negatif 10, positif kali negatif, hasilnya negatif. 100 kali 10 yaitu 1000. Nah, yang kedua caranya juga sama. Kalian kalikan satu persatu tandanya, lalu angkanya. Begini ya, hasilnya negatif 100.000. Nah, kalau negatif 10 dipangkatkan 7 adalah, kalian satu-satu kalikan dulu ya, jawabannya negatif 10 juta. Nah, dari bagian A dan B, kalian perhatikan pangkatnya. Kalau bagian A, pangkatnya genap. Bagian B, pangkatnya ganjil. Nah, kalau yang bagian A, pangkat genap, hasilnya yaitu positif. Kalau yang bagian B, pangkat ganjil, hasilnya selalu negatif. Perhatikan lagi ya penjelasan ibu barusan. Sifat-sifat perpangkatan. Contohnya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan, boleh pakai cara begini, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, lalu kalian kalikan 2 pangkat 2, yaitu 2 kali 2. Nah, berapa banyaknya? 2 yang pertama itu sebanyak 3 kali, yang di belakang sebanyak 2 kali. Nah, kira-kira menurut Ananda berapa banyak angka 2? Semuanya ada 5. Jadi dapat ditulis 2 pangkat 5. Nah, cara cepatnya, jika perkalian 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 di dalam perpangkatan, perkalian pangkatnya dijumlahkan. Kalau dia perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, bagaimana dengan pembagian pada bilangan berpangkat? Nah, contohnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 1. Apakah pembagian pangkatnya dijumlahkan? Kita perhatikan dulu ya. 3 pangkat 4 kalian jabarkan dulu menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Lalu dibagi 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu berarti 3-nya ada 1. Paham ya? Nah, coba kalau pembagian berarti bagaimana? Salah satunya dicoret 3 kan? 3 bagi 3 habis, tinggal 1. Nah, jika dia dicoret 3 yang sekarang berapa tinggalnya? Nah, dihilangkan ya. Menjadi, nah kita, kalau kalian bingung caranya seperti ini, kalikan dulu 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu adalah 81 dibagi dengan 3, hasilnya 27. 27 ini 3 pangkat 3. Nah, cara cepatnya pembagian pada bilangan berpangkat yaitu pangkatnya dikurangkan. Jadi 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 1 itu sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 1. Hasilnya 3 pangkat 3. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan,
Perhatikan rangkuman berikut. Boleh kalian catat di buku catatannya supaya tidak lupa ya. Pertama, perpangkatan itu adalah perkalian bilangan yang berulang. Ingat ya, pangkat itu perkalian bilangan yang berulang. Kedua, setiap bilangan positif berpangkat berapapun, hasilnya selalu positif. Contohnya 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Hasilnya yaitu 125. Berlaku untuk semua bilangan positif ya. Jika dipangkatkan itu pasti positif. Nah, yang nomor 3, suatu bilangan negatif berpangkat genap hasilnya selalu positif. Ini berlaku di dalam kurung ya negatifnya. Negatif 3 pangkat 4, di sini negatif 3 di dalam kurung. Nah, negatif 3 dikalikan negatif 3 sebanyak 4 kali, hasilnya 81, positif 81. Nomor 4, suatu bilangan negatif berpangkat ganjil itu hasilnya selalu negatif. Berlaku hanya di dalam kurung ya negatifnya. Contohnya negatif 5 dipangkatkan 3. Pangkat 3 itu adalah pangkat ganjil. Sama dengan kalau dijabarkan jadinya negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Ingat perkalikan tandanya dulu ya. Negatif kali negatif hasilnya positif, lalu dikalikan negatif hasilnya negatif. Lalu 5 pangkat 3 itu adalah 125. Jadi hasilnya negatif 125. Nomor 5, suatu bilangan yang ditulis tidak berpangkat artinya berpangkat 1. Contohnya 4. 4 ini sama dengan 4 pangkat 1. Jadi Ananda tidak perlu menulis pangkat 1, cukup menulis angka 4 saja. Nah, bagian B, negatif 4 itu sebenarnya negatif 4 pangkat 1, tetapi itu tidak perlu ditulis pangkat 1 karena yang ditulis pangkat 2. Kita mulai dari pangkat 2 yang ditulis ya. Nah, nomor 6, suatu berpangkat berapapun hasilnya selalu 1. Contohnya 1 pangkat 25 sama dengan 1. 1 pangkat 1000 sama dengan 1. 1 pangkat 1 miliar tetap hasilnya 1. Paham ya? Nah, nomor 7, bilangan berpangkat itu ada 3 unsur. Yang pertama bilangan pokok, yang kedua pangkat atau bahasa lainnya eksponen, ketiga hasil perpangkatan. Nah, perhatikan angka berikut. 7 pangkat 4 sama dengan 2041. Nah, 7 ini merupakan bilangan pokok, 4 ini adalah bilangan pangkat, 2041 ini hasil dari perpangkatannya. 8. Pada setiap perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat berikut. Jika dia perkalian, tadi Bu udah bilang, pangkatnya dijumlahkan. Contohnya 2 pangkat 15 dikali 2 pangkat 9 itu sama dengan 2 pangkat, perkalian dijumlahkan ya pangkatnya, jadinya 2 pangkat 15 ditambah 9. 15 tambah 9 berapa? Yaitu 24. Jadi jawabannya 2 pangkat 24. Nah, bagaimana dengan pembagian? Maka pangkatnya dikurangkan. Contohnya 2 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 9 itu hasilnya 2 pangkat 15 dikurang 9. Pangkatnya yang dikurangin ya, sama dengan 2 pangkat 6. Nah, ini berlaku jika bilangan pokoknya itu sama. 2 dengan 2, 3 dengan 3 harus sama bilangan pokoknya ya. Tidak boleh angka yang berbeda. Misalnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, contoh yang barusan Ibu sebutkan ini tidak berlaku, penjumlahan pangkat maupun pengurangan pangkat.